Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Dwi Asmoro, NIM 221221032, Prodi BKI, kelas 2A. Sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Hadis. Saya mengambil materi syarat-syarat hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Hadis sahih dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis ahad yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh orang yang adil, hafalannya prima, tidak cacat dan tidak ganjil. Hadis li ghairihi yaitu bila mengenai topik yang sama hadis hasan li dzatihi hadir dengan jumlah jalur yang cukup banyak, maka hadis ini naik kualitasnya dan menjadi hadis sahih li ghairihi. Tingkatan hadis sahih. Yang pertama yang disepakati atau dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari namun tidak dikeluarkan oleh Muslim. Yang selanjutnya yang dikeluarkan oleh Muslim namun tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Yang selanjutnya yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim namun mereka berdua tidak mengeluarkannya. Yang selanjutnya yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari saja namun beliau tidak mengeluarkannya. Yang selanjutnya yang sesuai dengan syarat Muslim saja namun beliau tidak mengeluarkannya. Yang selanjutnya hadis yang disahihkan oleh imam-imam ahli hadis selain Al-Bukhari dan Muslim yang tidak memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya. Syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad hadis tersebut harus bersambung. Maksudnya adalah bahwa setiap perawi menerima hadis secara langsung dari perawi yang berada di atasnya. Yang kedua, perawinya adalah adil. Yang ketiga, perawinya adalah dhabit. Artinya perawi hadis tersebut memiliki ketelitian dalam menerima hadis. Yang keempat, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz. Yang kelima, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat yang merusak. Jenis tingkatan hadis sahih. Hadis sahih dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis ahad yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh orang yang adil, hafalannya prima, tidak cacat dan tidak ganjil. Bila kekuatan hafalannya tidak terlalu prima, sementara syarat-syarat yang lain sama dengan hadis sahih li dzatihi, maka hadis seperti ini disebut hadis hasan li dzatihi. Namun bila mengenai topik yang sama hadis hasan li dzatihi hadir dengan jumlah jalur yang cukup banyak, maka hadis-hadis ini naik kualitasnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Simpulannya, hadis sahih lebih sempurna daripada hadis hasan karena hadis sahih para perawinya adil, sanadnya bersambung sampai Rasulullah SAW, sempurna hafalannya, kuat ingatannya, tidak janggal dan tidak ada cacat. Sedangkan hadis hasan bedanya sedikit dengan sahih, yaitu lemah hafalannya, tapi yang lain sama. Meskipun hadis hasan kedudukannya di bawah hadis sahih, tapi para ulama berhujjah bahwa hadis hasan boleh dijadikan sandaran hukum Islam dalam moral dan akidah. Selanjutnya, hadis yang berkaitan dengan bimbingan konseling, sabar dan lemah lembut. An Suhaibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, ni in asabathu sarra'u sakara fakana khairan lahu wa in wa asabathu darra'un sabara fakana khairan lah. Artinya dari Suhaib, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, menakjubkan keadaan seorang mukmin, sesungguhnya urusan semuanya baik. Tidaklah ada yang demikian ini kecuali pada seorang mukmin. Jika ditimpa hal yang menyenangkan dia bersyukur, itu adalah yang baik baginya. Jika ditimpakan sesuatu hal yang menyusahkan dia bersabar, maka itu adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini, dalam melaksanakan tugas, seorang konselor akan berhadapan dengan tipe klien yang unik.
masalah dan problematika yang sedang dihadapi dapat membuat klien kehilangan keseimbangan dalam berbicara, bersikap, dan bertindak. Untuk itu semua diperlukan kesabaran dan lemah lembut konselor. Dalam hal ini konselor hendaknya mampu menerima klien apa adanya dengan penuh kesabaran dan sikap lemah lembut terhadap kliennya. Sekian video saya untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Hadis. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.